lagi sama beliau, ngikutin saran dari kita. Nah, diolah, untungnya mau ya Pak ya. Terus setelah diolah itu tanahnya, nah habis 1 hari setelah pengolahan mereka langsung tanam. Nah, oke. Nah, singkatnya Pak, di situ kan dia punya lahan kurang lebih 3 hektar Pak, dan dia pakai 1 hektar untuk uji coba eco farming. Betul bahwasanya setelah dia ikutin sesuai dengan yang kita dampingin, itu tanahnya memang beda dari yang lain. Jadi dia punya itu subur ya, tanamannya subur dan tidak ada masalah ya. Nah, singkat ceritanya itu kan per 14 hari, 28 hari, jadi pokoknya sesuai dengan yang ada di brosur kita dampingin. Dan singkat ceritanya tepatnya umurnya sudah bunting tuh, jadi udah keluar ya udah keluar padinya. Nah, sedangkan di kita sendiri kalau sudah keluar berarti tidak boleh semprot lagi, takut mengganggu untuk jadi gitu Pak ya. Nah, ternyata di situ itu ada sebuah masalah yaitu menyeluruh. Jadi ada hamanya itu ulat Pak. Nah, sedangkan dari saya sendiri sudah ngikutin prosedur, tapi kalau untuk hama, saya akhirnya karena saya pikir kalau kita nyemprot setelah sudah ada padinya, sepertinya sudah tidak boleh, nggak efisien lagi. Nah, dan akhirnya saya cuma menyarankan kepada beliau apa yang dilakukan oleh petani umumnya di sana. Nah, jadi beliau nanya apakah kita, jadi ini kan organik nih Pak. Ya, jadi organik, mudah dari awal dia pakai organik, tapi setelah sudah ke hama, kita tidak punya lagi untuk pupuk tadinya kan ada nih Pak. Tapi untuk sekarang kan sudah tidak ada, dan beliau itu akhirnya memakai pestisida yang ada di sana. Nah, apakah ada solusi Pak? Jadi bagaimana penanganannya setelah sudah masa semprotnya sudah selesai? Itu saja saya pertanyaan Pak. Terima kasih. Oke. Ceritanya jadi panjang ya, nggak apa-apa lah. Itu kan berarti laporan khusus gitu. Dari kami dari NTT katanya. Biar tahu Pak. Ya. Nggak ada salah nggak? Oke. Jadi saya simak tadi ya, permasalahan utamanya adalah ya bahwa kita masih bisa nggak semprot lagi ketika sudah keluar malai, ya kan? Tadi saya udah di slide ada ya penambah di umur 70 dan 80. Saya ilustrasinya gini, namanya nanam padi mulai dari tanam berkembang gitu ya. Nah, pada saat primordia atau bunting gitu ya, atau mau keluar malai, itu udah semipinang, masa kita energinya nggak ditambah? Logikanya gitu ya. Makanya di luar SOP yang ada, yang di brosur, saya tambahkan di umur 70-80 untuk membantu pengisian dan pematangan untuk padi ya, 70 dan 80 hari setelah tanam, atau paling tidak 1 bulan sebelum panen dan 2 minggu sebelum panen masih bisa. Yang nggak boleh itu saat tanaman itu baru keluar bunga. Nah, bunga padi, tahu bunga padi ya, ketika keluar kan masih berdiri gini kan, terus dia akan mengeluarkan kayak semacam ini ya, serbuk gitu ya, itu sedang mekar. Nah, itu yang nggak boleh saat itu, yang nggak boleh itu. Nah, setelah dia tutup lagi, nah itu silakan, nggak masalah. Dan biasanya kalau pas keluar itu umur 55 atau 60. Kalau udah 70 itu udah aman, nggak masalah ya, disemprot. Dan ini tujuannya adalah untuk pengisian dan pematangan, yaitu yang dikatakan rendemen, kualitasnya itu akan lebih wow gitu, lebih luar biasa lagi ya. Boleh silakan ditambahkan lagi aja. Itu kalau untuk pupuknya. Kalau untuk penanganan hama ya, hama itu kan tadi ulat. Ulatnya itu yang paling bahaya kalau udah posisi padi udah keluar, itu penggerek batang. Penggerek batang tuh ulatnya di bawah, yang disemprot di atas, bagaimana mau kena? Iya kan? Betul kan? Dan yang di ini tuh batang paling bawah. Jadi akhirnya si padi nggak mengisi, putih begitu kan? Iya kan?
itu yang sudah putih nggak bisa diselamatkan karena udah ibarat kabel setrumnya udah diputus. Pupuk apapun, jangan aku pupuk apapun nggak akan bisa jadi begini karena kalau kita cabut gampang. Pot putus di bawahnya udah putus, daunnya masih hijau Pak. Nah, paling upayanya gimana ini supaya tidak menular atau istilahnya tidak merembet lah ya. Nah, satu, air dikeringkan. Terus yang kedua ya kita harus pengendaliannya menggunakan salah satunya kita ada ya yang sama-sama organik, cuman waktu itu sempat beredar di PTBS ya. Sekarang sudah tidak dengan PTBS, tapi tetap kami produksi. Namanya Genayat Eco Plant Protector. Nah ini ya terlepas nanti Bunda ngasih keputusan seperti apa. Ini kan untuk pendamping namanya ya. Pendamping itu ketika permasalahan itu adanya di hama, kebingungan. Cuman ya tetap kita sambilannya kita dengan solusi harus ada. Nah Eco Plant Protector itulah yang menjadi alternatifnya. Cuma secara bisnis nggak masuk di sistem, itu saja perbedaannya. Konvensional lah ya, seperti itu. Nah sedikit nggak apa-apa ya saya ini tentang agen hayati itu. Agen hayati itu di dalamnya adalah ada 3 cendawan, ada 2 bakteri. Nah cendawanya salah satunya